Perkenalkan, nama saya Nia Rifatul Iza, NPM 1901-3010-274. Saya akan mepresentasikan hasil kerja saya, karya ilmiah yang berjudul Peran Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam peningkatan nilai mahasiswa pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya mulai, apa sih karya ilmiah itu sendiri? Karya ilmiah merupakan sebuah karangan bertujuan untuk menghasilkan pengamatan peningkatan, memberi wawasan penilaian dan pengetahuan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkatnya, saya dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan untuk teman-teman. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang abstrak. Dalam artikel ini dibahas hasil penelitian menggunakan metode penulis berantai dan materi penulis paragraf pada bahasa Indonesia di UPN Veteran Jawa Timur. Identifikasi masalah. Hasil belajar merupakan sebuah dari proses pembelajaran. Mata kuliah bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah yang dianggap remeh oleh mahasiswa karena mempelajari bahasa sehari-hari. Tujuan menulis adalah suatu aktivitas menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Manfaat. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan kurikulum pada tingkat pendidikan tinggi dan menengah serta perguruan tinggi yang menyatakan aturan bahwa bahasa Indonesia adalah materi wajib yang diberikan pada peserta didik di semua jalur pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Bab 2. Landasan teori. Kajian teori. Kajian tentang bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa diciptakan sebagai alat komunikasi universal yang diharapkan dapat dimengerti oleh setiap manusia untuk melakukan suatu interaksi sosial dengan manusia lainnya. Yang kedua, fungsi bahasa yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang terakhir, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Bab 3. Pembahasan metode berdasarkan hasil penelitian. Pengaruh persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia dan minat belajar terhadap presentasi belajar bahasa Indonesia. Data hasil temuan ini didukung oleh uraian Joko Irwanto yang menyatakan bahwa persepsi siswa yang diukur melalui prestasi belajar memiliki pengaruh yang posesif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. Isi. Besarnya pengaruh langsung persepsi siswa terhadap prestasi belajar sebesar 16,48%. Dengan demikian, persepsi memberikan pengaruh yang relatif terhadap persepsi belajar, yaitu semakin positif dan persepsi siswa semakin meningkat. Bab 4. Penutup. Dari kesimpulan ini, yang pertama,
Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia dan minat belajar terhadap prestasi bahasa Indonesia. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia terhadap prestasi bahasa Indonesia. Yang terakhir, terhadap pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap presentasi bahasa Indonesia. Saran. Adapun saran dari hasil karya ilmiah, yaitu yang pertama, dosen mata kuliah bahasa Indonesia sebaiknya dapat meningkatkan persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia dan memacu minat belajar mahasiswa dengan melalui metode pengajaran yang bervariasi sehingga presentasi belajar yang diharapkan tercapai. Yang kedua, diharapkan agar mahasiswa memiliki persepsi dan minat belajar yang positif agar presentasi yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, hendaknya ada peneliti lain yang dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan teori dan konsep tentang persepsi mahasiswa atas bahasa Indonesia dan minat belajar terhadap presentasi belajar mata kuliah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bab 5 adalah daftar pustaka. Saya tidak akan menjelaskan daftar pustaka tersebut karena itu sangat banyak sekali. Inilah yang saya presentasikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.